Umur 20-an sering disebut sebagai usia yang paling bebas dalam hidup. Usia di mana seseorang mulai menentukan arah hidupnya, mulai mengejar mimpi, dan juga membangun masa depan. Tapi kenyataannya, bagi banyak anak muda, usia 20-an justru bukan tentang kebebasan, melainkan tentang kebingungan. Di satu sisi, ada mimpi yang ingin dikejar, tapi di sisi lain, ada ekspektasi orang tua yang harus dipenuhi. Antara menjadi apa yang kita inginkan atau menjadi apa yang dianggap aman oleh keluarga. Dan di tengah tarik-menarik itu, banyak anak muda yang akhirnya terjebak. Bukan karena mereka nggak punya tujuan, tapi karena terlalu banyak nih arah yang harus dipilih. Terlalu banyak masalah-masalah yang sudah diantisipasi, atau bahkan ketakutan-ketakutan yang memang menghambat anak muda tersebut untuk mengambil keputusan. Jadi memang sebenarnya di fase usia 20-an ini, apa yang sebenarnya harus dilakukan? Khususnya oleh anak-anak muda yang memang masih ingin berambisi atau masih ingin mencoba hal-hal baru, atau harus memenuhi ekspektasi keluarganya dan akan terjerat terus sampai seumur hidupnya nanti. Mari kita bahas. Usia 20-an adalah fase transisi, tidak lagi remaja, tapi juga belum sepenuhnya mapan. Di fase ini, seseorang mulai bertanya, mau jadi apa, mau kerja apa, mau ikut fashion atau cari aman, mau ambil resiko atau stabil dulu. Pertanyaan-pertanyaan ini tuh terlihat sederhana, tapi jawabannya bisa menentukan arah hidup bertahun-tahun ke depan. Dan masalahnya adalah nggak semua orang punya kebebasan untuk memilih. Ada yang memang ketika ia baru keluar dari dunia pendidikan, baik itu sekolah maupun perkuliahan, dia langsung dihadapkan dengan masalah-masalah baru atau struggle yang memang sudah menanti dia. Dalam banyak kasus sepertinya masalah ekonomi ataupun ekspektasi keluarga yang tadi gue bilang. Banyak anak muda punya mimpi, ingin jadi kreator, ingin bangun bisnis, ingin kerja sesuai passion, ingin coba hal-hal baru. Tapi di saat yang sama, ada suara lain nih, kerja kantoran aja yang jelas, atau jadi PNS aja yang udah pasti kerja terjamin, atau cari kerja yang gajinya tetap, jangan coba-coba, atau yang pasti-pasti aja. Selalu banyak tuh omongan-omongan seperti itu, jadinya membuat diri kita ini suges. Ketika kita sudah memiliki roadmap-nya sendiri atau sudah menentukan masa depan kita, sudah merencanakan, tapi karena omongan-omongan ini, kita jadi urung nih melihat kita jadi menahan atau bahkan menunda hal-hal yang tadinya ingin kita lakukan atau hal-hal yang sudah kita rencanakan. Jadinya kita lebih memilih untuk memprioritaskan apa yang memang menurut atau mengubah sugesti kita yang kalimat-kalimat tadi itu menjadi kita terapkan kepada diri kita. Akhirnya muncul nih dilema mengejar sesuatu yang dicintai atau mengejar sesuatu yang menjanjikan keamanan. Dan seringkali pilihan yang diambil bukan berdasarkan keinginan kita atau bukan sepenuhnya dari hati kita gitu, tapi melainkan berdasarkan rasa takut, rasa terpaksa akan hal-hal yang memang nantinya menjadi hal-hal yang menyulitkan bagi kita. Padahal itu hanya sugesti aja, itu baru sugesti. Karena kan kita sekali lagi kita nggak tahu kedepannya akan seperti apa. Dan seringkali kita juga overthinking terhadap hal tersebut. Kebanyakan dari kita itu takut gagal, takut mengecewakan orang tua, takut masa depan kita menjadi nggak jelas, hanya karena ambisi kita atau hanya karena rencana kita yang memang tidak sesuai dengan apa yang orang tua kita inginkan. Banyak orang tua menginginkan stabilitas untuk anaknya. Itu wajar karena mereka ingin anaknya hidup aman, karena mereka memiliki pengalaman hidup yang lebih jauh dari kita atau dari si anak. Jadi mereka sudah tahu nih hal-hal apa yang pasti, hal-hal yang bisa sekiranya itu memberikan keamanan bagi masa depan anaknya. Namun kadang ekspektasi itu menjadi tekanan. Tanpa disadari, anak muda merasa hidupnya sudah ditentukan. Jadi hidupnya tuh udah diskemakan, hidupnya udah dikendalikan, atau dalam bahasa kasarnya itu kita udah disetting. Jadi kita seolah-olah seperti robot.
lulus kuliah, kerja tetap, menikah, hidup stabil. Normalnya orang tua akan memberikan nasihat seperti itu atau ingin memberikan planning seperti itu kepada anaknya. Padahal generasi sekarang hidup di dunia yang berbeda, dunia yang lebih fleksibel, tapi juga lebih nggak pasti. Di era modern zaman sekarang, memang banyak nih hal-hal yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda zaman sekarang. Dari mulai karir di suatu bidang pun ada percabangannya lagi. Contohnya misal di bidang teknologi, mereka bisa jadi engineer program, bisa jadi IT program kayak gitu-gitu. Atau bisa jadi desain grafis, bisa jadi editor video dan lain sebagainya, filmmaker. Karena yang orang tua kita tahu itu hanya di permukaannya aja. Maksudnya gimana? Mereka itu tahu hanya kerja-kerja formal atau kerja-kerja yang memang kita kerja, kita nerima gaji, atau roadmapnya itu jelas, job desk-nya itu jelas. Jadi mereka memproyeksikan dari situ dan akhirnya mereka itu membuat planning kepada kita sebagai anak mereka. Yang karena mereka memang sudah melihat kepastian di situ. Sedangkan pekerjaan-pekerjaan yang sektornya apalagi informal seperti konten kreator, informal itu yang bukan sektor benar-benar bukan sektor pekerja keras gitu. Bukan pekerja kasar. Jadi hal ini tuh membuat anak muda terjebak di tengah nih. Mengikuti mimpi mereka yang memang sudah mereka rencanakan, yang sudah mereka dapatkan planningnya itu ketika mereka sekolah, mereka menemukan hal-hal baru, dan akhirnya mereka ingin mencobanya ketika mereka lulus ataupun ketika mereka sedang kuliah, mereka ketemu orang-orang baru, mereka punya pengalaman baru, mereka punya hal-hal baru yang ingin mereka coba ketika mereka lulus kuliah nanti gitu. Namun ya, itu tadi mereka diharuskan untuk mengikuti jalur aman dari orang tua mereka seperti itu. Fenomena ini pun semakin terlihat nih karena banyak peluang non tradisional muncul. Seperti contohnya yang sedang gue lakukan ini sekarang, menjadi content creator ataupun freelancer ataupun membangun sebuah startup company yang kolektif dengan teman-temannya, yang sesuai dengan hobinya atau dengan komunitasnya. Tapi jalur stabil masih dianggap lebih terhormat. Kenapa? Karena itu tadi, jaminan dari stabilitas itu membuat rasa amannya tuh lebih meningkat, membuat proyeksi masa depannya tuh lebih terlihat gitu dibandingkan ya sektor-sektor informal atau ya non tradisional ini. Seperti konten kreator ini kan banyak orang yang masih bilang pekerjaan seperti konten kreator ataupun freelancer, startup atau proyekan-proyekan itu kan ibaratnya nggak menjamin lah ya, karena memang pendapatan yang mereka terima itu tuh nggak berulang ataupun nggak terus menerus gitu. Kadang sekalinya naik bisa dapat besar, tapi sekalinya turun sama sekali enggak. Jadi media sosial juga memperlihatkan kesuksesan cepat, lingkungan keluarga yang tetap menekan keamanan jangka panjang. Jadi balik lagi ke ekspektasi keluarga, memang hal yang paling menjadi tantangan atau hal yang paling menjadi penghambat besar itu adalah ekspektasi orang lain, khususnya yang paling dekat adalah keluarga. Karena ya kita tahu mereka itu memiliki pengalaman yang lebih dalam hidup mereka jadinya lebih aware terhadap masa depan anaknya. Jadi akibatnya adalah anak muda ingin cepat sukses, tapi takut keluar dari zona nyaman. Mereka ingin berbeda, tapi juga takut dinilai gagal. Karena ketika mereka menjalankan planningnya mereka menjalankan keputusan mereka, tapi sugesti-sugesti atau omongan-omongan yang tadi di awal itu seolah-olah meruntuhkan mereka gitu, meruntuhkan ambisi mereka. Mereka jadi takut nih dinilai mereka itu gagal, mereka jadi takut mereka dinilai adalah beban. Tapi menariknya dilema ini tuh sering muncul pada kelas menengah ke atas atau anak-anak dengan akses pendidikan tinggi. Kenapa? Karena mereka ini yang lebih punya kebebasan, mereka yang lebih punya kesempatan untuk bermimpi besar, tapi juga punya ekspektasi keluarga yang lebih tinggi gitu. Mereka punya masalah internal yang lebih kompleks lagi, yaitu tadi ketika mereka sekiranya ekonominya udah secure dan mereka bisa ibaratnya mencoba hal yang ingin mereka coba, selain mereka nggak perlu lagi mikirin ekonomi mereka sementara ini gitu kan, sementara waktu, tapi mereka juga dituntut oleh ekspektasi keluarga yang lebih besar lagi, karena memang
keluarganya sendiri pun sudah menjamin mereka gitu kan. Udah ibaratnya udah dari pengalaman orang tua tersebut juga udah terjamin gitu. Tidak terlalu tertekan secara ekonomi, tapi tetap dituntut untuk kestabilan mereka. Sementara kelas ekonomi bawah sering langsung fokus bekerja demi ya itu tadi struggle ketika mereka baru terjun ke masyarakat, jadi mereka harus langsung membantu ekonomi keluarganya. Selain mereka memang harus mandiri dengan ekonominya sendiri, kebutuhan kelas atas sangat memiliki kebebasan finansial untuk mencoba. Justru kelas menengah berada di tengah nih, nggak cukup bebas untuk gagal, tapi nggak juga cukup terpaksa untuk langsung stabil. Jadi ibaratnya kalau kelas menengah itu lebih ke 50-50 ya, memang kelas menengah sih di tengah mereka. Jadi mereka itu nggak langsung dituntut untuk stabil atau nggak langsung dituntut untuk menentukan masa depan mereka dengan memenuhi ekspektasi orang tua mereka gitu kan, atau dengan langsung nurut dengan orang tua mereka. Tapi di sisi lain kesempatan untuk gagalnya tuh kecil juga. Maksudnya kan ketika kita kelas menengah, kita berbicara kelas menengah, balik lagi mereka bebas nih, mereka bisa langsung ibaratnya langsung terjun ke apa yang udah mereka rencanain atau apa yang udah mereka planningin. Tapi karena memang kesempatannya besar dan mereka langsung mengambil kesempatan tersebut, ketika mereka gagal itu kan resikonya langsung besar gitu. Karena balik lagi mereka ibaratnya one try. Tapi di sisi lain kalau kelas menengah itu ibaratnya mereka ingin mencoba, tapi nanti dulu deh. Tapi nanti dulu ini alasannya itu bukan karena ekonominya juga, tapi tepatnya ke rasa ragu-ragunya mereka. Disinilah nih konflik yang paling sering terjadi. Jadi konflik ibaratnya konflik identitas ya kita berbicaranya, atau konflik menentukan masa depan ini lebih terjadi atau lebih membingungkan dan fasenya lebih panjang kepada kelas menengah itu tadi. Jadi mereka lebih banyak, bukan lebih banyak ragu-ragunya, mungkin lebih banyak pertimbangannya kali. Karena memang mereka ibaratnya melihat peluangnya tuh benar-benar di tengah banget gitu. Ya mereka nggak harus wajib langsung membantu ekonomi mereka kayak kelas bawah, tapi mereka juga lebih hati-hati, nggak langsung ambil kesempatan seperti kelas atas gitu. Akhirnya nih banyak anak muda yang menunda mimpi mereka, mengambil pekerjaan yang tidak mereka suka, atau mencoba passion sambil merasa bersalah. Jadi lebih tepatnya mereka maksa untuk menjalankan apa yang mereka suka, tapi mereka merasa bersalah juga karena nggak menuruti atau nggak mengambil saran dari orang tuanya mereka gitu, khususnya gitu. Mereka berjalan tapi ragu, mereka bekerja tapi nggak sepenuhnya yakin atas masa depan mereka. Mereka mengejar sesuatu tapi nggak tahu apa itu milik mereka atau bukan. Dan perlahan usia 20-an berubah menjadi fase yang melelahkan. Bukan karena terlalu banyak kerja, tapi karena terlalu banyak bingung. Jadi umur 20-an ini memang bukan tentang kepastian, tapi tentang mencari arah, mencari identitas, mencari jati diri seperti yang banyak orang bilang. Coba semua hal, coba apa yang ingin kalian lakukan. Selagi kalian itu masih banyak energi, masih banyak waktu. Tapi utamakan juga apa yang menjadi keseharian kalian, yaitu khususnya ekonomi kalian gitu. Tentang jatuh dan mencoba lagi, tentang ragu tapi tetap melangkah. Mungkin nggak semua punya mimpi yang bisa langsung dikejar, dan mungkin nggak semua ekspektasi harus ditolak. Tapi yang paling penting adalah nggak kehilangan suara dari diri kita sendiri di tengah semua tuntutan itu. Karena pada akhirnya hidup yang kita jalanin bukan hanya soal stabil, tapi soal merasa hidup. Hidup yang kita jalanin itu bukan dari omongan atau sugesti orang lain. Karena yang pada akhirnya yang merasakan semua dampak positif dan juga dampak negatifnya, pertanggungjawabannya, itu diri kita sendiri. Karena kita yang menjalani hidup kita sendiri. Dan mungkin fase paling membingungkan ini justru adalah bagian dari proses untuk menemukan bukan hanya pekerjaan, bukan hanya planning masa depan, bukan hanya perencanaan, atau bukan hanya menemukan kesempatan untuk menjadi lebih besar, tapi juga kesempatan untuk menemukan siapa diri kita sebenarnya. Mungkin itu aja pembahasan dari gua. Sorry kalau pembahasannya agak terpleset atau belibet karena memang gue masih berlatih untuk public speaking gue. Terima kasih yang udah support gue, dan sampai bertemu di konten selanjutnya. Gue Alif Rahmat, sampai jumpa.